Assalamualaikum guys, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini kita ngobrol santai aja guys ya. Kalau misalkan di teman-teman di YouTube memang ada yang gue sebenarnya gini, gue masuk ke konten kreator begini itu dalam waktu 3 bulan, dan gue memang nggak ya, gue bersyukur lah ada banyak peningkatan subscriber, yang mana sebenarnya gue awalnya iseng aja sih, cuman mau mengedukasi lah, karena memang ada beberapa teman-teman gue yang nanya kepada gue, ini gimana sih kalau misalkan main saham. Terus gua luruskan kan, bukan main, ini lu pakai duit beneran, bukan main sebenarnya. Dan gue mulai kepikiran untuk menjawab pertanyaan teman-teman gue dari tongkrongan dengan video. Tapi sebenarnya seiring berjalannya waktu, ketika gue membuat video, gue kenal dengan banyak orang yang, dan orangnya asik-asik lah, baik-baik gitu ya. Kemudian jadi temen sharing juga, dan sampai sekarang gue masih banyak punya teman dari hasil gue iseng-iseng buat video YouTube itu. Dan gue banyak belajar juga dari orang. Gue nggak menyangka juga ketika ada temen yang gue kenal di YouTube, ya, karena memang sama gitu gaya investasinya. Ternyata dia mengelola duit ya udah bukan puluhan juta, udah bukan ratusan juta. Dia mengelola duit udah MM-an. Dan sampai sekarang gue masih berkomunikasi baik, saling tukar informasi begitu loh. Dan itu ternyata hal yang cukup diperlukan, karena kita nggak bisa melihat dari sudut pandang kita sendiri, tapi butuh sudut pandang orang lain untuk menilai suatu saham. Karena saham itu kan nggak cuma melihat dari laba bersih, nggak cuma melihat dari laporan keuangan, banyak faktor-faktor sebenarnya yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah saham. Kemudian sampailah pada pertanyaan bahwa berapa sih sebenarnya jumlah portofolio yang maksimal atau yang ideal. Nah, ada pertanyaan seperti itu kepada gue, dan gue coba membuat video ini guys. Sebenarnya berapa jumlah portofolio yang ideal, ya itu tergantung dari profil masing-masing. Tapi yang gue tahu berdasarkan pengalaman gue guys ya, dari orang-orang yang lebih senior, dari orang-orang yang lebih mantep lah, dia pengelolaan dananya sudah besar, sudah jumbo. Diversifikasi itu penting karena meminimalisir resiko. Karena gini guys, mengelola dana yang sedikit dengan mengelola dana yang besar itu kan beda, mentalnya beda, resikonya beda juga ya. Kalau misalkan, mohon maaf ya, kalau misalkan ya lu mengelola dana 500 ribu, 100 ribu, ketika all in dalam satu emiten, misalkan 100 ribu atau 500 ribu. Sekali lagi nih, mohon maaf ya, bukannya menyinggung guys, tapi gue kasih gambaran contoh nominal aja supaya lu langsung paham. Ketika mengelola 500 ribu, ketika all in dan mengalami kerugian 100% misalkan dalam satu saham itu, ya yang ruginya ya 500 ribu itu. Artinya masih bisa loh kita dengan bekerja mendapatkan kembali gitu. Tapi kalau misalkan mengelola dana 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, ya harus diversifikasi untuk meminimalisir resiko. Memang kita bisa menganalisa, kita bisa memproyeksikan, kita paham makro misalkan, paham mikroekonomi juga. Tapi di pasar modal mana ada yang tahu kan? Di tanggal 5 Januari mana ada yang menyangka bahwa IHSG akan drop seperti itu, emiten-emiten akan drop. Walaupun di tanggal 6-nya sudah mulai naik lagi sih sebenarnya, karena ya memang nggak mungkin turun terus kan. Jadi sampailah pertanyaan kepada gue, berapa idealnya portofolio, dan gue akan menjawab berdasarkan penilaian gue, berdasarkan apa yang gue lakukan guys. Kalau gue pribadi, gue akan memilih 10 maksimal emiten dalam portofolio gue. Tujuannya apa? Gue bisa membukukan misalkan satu emiten 10%, 10%, 10%, 10%. Itu yang paling mudah. Jadi gue akan maksimal 10%, dan biasanya dari 10 ini 5 diantaranya adalah perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen jumbo, 5-6 lah. 4-nya ini biasanya gue second liner. Jadi yang ini berpotensi multi bagger. Kalau yang 6 ini adalah perusahaan-perusahaan yang dia membagikan dividen, ekuitasnya bertumbuh, dan growth stock lah. Jadi seperti itu. Gua biasanya memilih 10 emiten yang kalau misalkan dalam bola sebenarnya begini, 6 ini buat defensif, ya nggak kemana-mana artinya. Tapi yang 4 ini yang bisa mencatatkan multi bagger. Jadi memang gue sebenarnya
kalau misalkan memang menemukan saham yang bagus, misalkan gue sudah megang 10 emiten, gue menemukan saham yang lebih bagus, yang lebih murah, ada salah satu pasti yang gue lepas. Yang gue lepas itu pasti ada. Kemudian gue menggantinya dengan saham yang baru itu. Walaupun dalam kondisi yang tidak untung, ketika gue menemukan saham yang proyeksinya lebih menjanjikan, yang secara laporan keuangan lebih bagus, secara hutangnya lebih bagus, kemudian dari ownernya nggak ada masalah, perusahaannya nggak bermasalah, katakanlah dalam 10 emiten ini gue sedang mengalami floating loss semua, ya memang gue harus cut loss. Jadi itu pun cara proses gua menjual saham bukan dengan melihat angkanya, bukan dengan melihat gua harus sampai target berapa, bukan. Selama dia masih berpotensi untuk tumbuh, gua hold. Kadang gue juga hold saham sampai 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bisa 2 tahun. Tapi kalau misalkan dia sudah tidak bisa bertumbuh, kemudian juga dia sudah mentok ya, tanpa mempedulikan angka, ya biasanya gue akan langsung lepas. Dan ketika gue menemukan saham baru, gue akan beli. Jadi sebenarnya gue menjual saham bukan karena angkanya, tapi karena gue menemukan saham yang lebih baru dan yang lebih menarik. Dan ke 10 emiten ini nggak gue masukkan dalam emiten yang sama. Emiten yang sama, misalkan gue punya properti, ya gue properti cukup 20% aja. Konstruksi ya gue cukup 20% saja. Sekarang pun batu bara ya gue cukup 20% sampai 30% saja. Waktu lagi di tahun 2022 itu memang batu baranya bisa 50%, bisa 60%, ada ITMG, ada PTBA, ada RO. Cuman kalau sekarang ya gue udah mulai harus realistis. Batu bara ya udah gue batasi 20% aja. Kembali lagi ke settingan pabrik gitu loh. Ya kalau misalkan gue kayak beli perusahaan konstruksi ya satu dulu, itu pun belum 10%, masih santai dulu, nanti mulai cicil lagi ketika turun. Karena kita sekali lagi nggak mengetahui berapa IHSG akan naik atau turun. Berita-berita akan selalu ada, dan memang walaupun kita sudah menganalisa, sudah menghitung ya, tapi di pasar modal kita nggak bisa memprediksi, bisa naik bisa turun sebenarnya, bahkan bisa jeblok. Ada kenaikan suku bunga, akhirnya dolar asingnya pada net sell net buy, kan kita nggak bisa memprediksi hal tersebut. Bisa diprediksi, tapi sahamnya itu sendiri kita kurang bisa menganalisa secara akurat. Artinya apa ya, yang bisa kita lakukan adalah preventif, strategi. Makanya gue biasanya membeli maksimal 10 emiten. Gue nggak akan beli sampai 11 sampai 12 karena terlalu banyak. Tapi gue nggak akan beli di bawah 10. Biasanya kalau gue memang masih punya 6 emiten ya gue berencana akan nambah 4 lagi. Jadi itu guys jawaban gue mengenai berapa jumlah portofolio yang ideal menurut gue. Sekali lagi ini menurut gue guys ya, bukan gue mengajarkan seperti itu, bukan, tapi yang gue lakukan adalah seperti itu, 10 emiten. Dan ketika gue masih punya 5-6 emiten ya berarti gue harus belanja lagi. Dan masing-masing saham ini gue batasi sampai 10%, nggak lebih dari 10%. Ya memang bisa lah kadang-kadang lebih 15% kalau misalkan gue memang benar-benar yakin ya, kayak kemarin di tahun 2022 gue mega batu bara banyak ya, itu karena gue yakin. Tapi kalau misalkan memang itu ya udah, sudah kembali ke settingan pabrik, 10%, lebih gampang menghitungnya. Apakah dengan begitu, oh kalau 5 kedikitan? Ya enggak juga, ada juga loh investor yang megang 5 emiten, ada juga loh investor yang megang 3 emiten, 2 emiten, tapi itu menurut gue terlalu sedikit. Itu belum bisa meminimalisir resiko, seperti itu guys. Paling gitu aja guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, semoga lu sehat selalu, dan kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.